Sampai hari ini, pembuangan sampah akhir di kota Yogyakarta masih tergantung dengan TPA Piungan Bantul. Sementara, di TPA Piungan sendiri sering muncul berbagai masalah dan protes warga sekitar yang acap kali berujung dengan penutupan TPA. Hal ini membawa akibat sering menumpuknya sampah di kota Yogyakarta sampai berhari-hari. Secara matematis, tempat pembuangan sampah akhir di Piungan Bantul sudah tidak bisa digunakan lagi atau ditutup pada akhir tahun 2023. Sementara, upaya revitalisasi TPA Piungan paling cepat baru selesai pada tahun 2027. Oleh sebab itu, pemerintah kota Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup berupaya menyusun langkah-langkah antisipasi yang bisa dilakukan secara cepat. Sementara revitalisasi TPA Piungan baru akan selesai paling cepat, itu ada kata-kata paling cepat 2027. Berarti kesimpulannya 2024, 2025, 2026 sampah arep dibuang ning ndi kan gitu. Ini sudah bukan wacana, ini sudah fakta di depan mata. Sehingga sampah kita yang dibuang ke Piungan yang jumlahnya itu di bulan-bulan terakhir ini 260 ton per hari, di mana itu terdiri dari 60% sampah organik dan 40% sampah anorganik itu yang paling mungkin secara cepat dikelola adalah sampah anorganik yang 40%. Nah, ketika sampah anorganik itu jadi suatu hal yang jadi bermasalah di Piungan karena ketika yang dibuang tidak bisa tipes dan tidak bisa malah kubur sehingga menambahkan kepadatan, maka mau tidak mau kita harus berorientasi mengurangi paling tidak sekitar 100 ton per hari untuk tingkat kota di Jakarta. Upaya pengelolaan sampah anorganik menjadi salah satu strategi yang paling mungkin dilakukan saat ini. Karena pengelolaan sampah anorganik tidak menuntut ketersediaan teknologi, sebagaimana dibutuhkan dalam mengelola sampah organik. Sehingga, pengelolaan sampah anorganik bisa lebih berdampak cepat, mengurangi jumlah tumpukan sampah yang akan dibuang ke TPA Piungan. Tidak seperti halnya jika mengelola sampah organik. Nek kita mikir ngurangi organik, ya bisa neng gremet. Bisa neng gremet karena kita harus ada lusida, ada maggot, ada ember tumpuk, ada biopori, gremet. Tapi yang paling mudah cepat dilakukan adalah pengelolaan sampah anorganik. Karena pada saat bicara pengelolaan sampah anorganik, pasti yang mungkin dilakukan bukan soal teknologi, bukan soal teknis, tetapi yang dilakukan adalah perubahan perilaku sosial masyarakat. Sehingga kita harus berpikir dalam kondisi yang sangat darurat ini melakukan tindakan cepat. Nah, pada saat tahun 2023 ini sampah anorganik sudah menurun yang kita buang ke TPA Piungan Bantul, maka harapannya kalau matematikanya tadi TPA Piungan Bantul itu akan tutup akhir tahun 2023, ning karena dari 260 itu setelah dikelola sampah anorganiknya 40%, mungkin bisa turun hanya sekitar 150 atau antara 150 sampai 200 ton. Maka jawabannya adalah TPA Piungan secara matematika bisa mundur setahun. TPA Piungan tentunya nanti ke sana dibatasi, sudah dibatasi. Satu minggu kota Jakarta itu hanya ngirim 2 kali satu minggu, sehingga tentunya itu akan menumpuk di masing-masing TPS. Oleh karena itu, ini menjadikan perhatian betul dari pemerintah kota Yogyakarta melalui forum bersampah untuk bisa sedini mungkin
dari rumah tangga itu bisa dipilah. Ini yang nanti ke depan mesti kita tekankan. Tahun 2023 kita programkan pembuangan sampah di TPS itu untuk anorganik 0. Di sisi lain, untuk mengantisipasi problem tumpukan sampah, khususnya pada rentang tahun 2025 sampai 2026, sebelum proses revitalisasi TPA Piungan selesai, pemerintah Kota Yogyakarta telah mengambil langkah-langkah kebijakan untuk mengelola sampah organik, yang rencananya akan dilakukan di Kabupaten Gunung Kidul. Mudah-mudahan awal 25 Gunung Kidul telah siap, karena kita merencanakan membuat tempat pengelolaan sampah organik secara besar di Gunung Kidul, kemungkinan besar di daerah Semanu, arah Semanu, 1,5 jam dari kota Yogyakarta. Ini yang akan kita olah di sana. Makanya kemudian di tempat Pak Sugeng ini, DLH ini sekarang kendaraan truknya baru-baru, Pak. Karena kalau tidak baru naik ke Gunung Kidul pasti nggak kuat atau lama, sehingga mengganggu kemacetan yang ada di perjalanan antara Jogja Gunung Kidul. Dalam kesempatan itu pula, Sekda Kota Yogyakarta, Aman Yuri Adijaya berharap upaya pengelolaan sampah anorganik di Kota Yogyakarta bisa dilakukan secara terintegrasi. Dengan demikian, upaya untuk mengurangi jumlah tumpukan sampah di Kota Yogyakarta bisa berjalan secara maksimal. Integrasinya siapa? Integrasinya adalah organnya Pak Sumargandi di wilayah sampai ke RW tentu. Kemudian yang kedua adalah bank sampah. Yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah penggerobak, dan yang keempat pelapak. Maka koordinasi di masing-masing bank sampah harus dilakukan atas integrasi 4 titik tadi: RW, bank sampah, penggerobak, dan pelapak. Tentu di bawah koordinasi Pak Mantri dan Bapak Ibu Lurah. Ini harus dilakukan karena apa? Patut diduga ini adalah momentum yang sangat luar biasa, karena bank sampah dipaksa untuk tumbuh. Artinya kenapa koordinasi dengan pelapak itu perlu untuk memastikan kesiapan pelapak yang menjadi mitra dari bank sampah. Yang kedua, kenapa dengan penggerobak? Artinya, nek isih brobos tulung penggerobak, yo harus melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah anorganik itu. Dengan bertumpu pada 4 pilar, yaitu bank sampah, rukun warga, penggerobak, dan pelapak, diharapkan menjadi sistem manajemen pengelolaan sampah anorganik di Kota Yogyakarta yang efektif, mampu mengurangi jumlah tumpukan sampah, sehingga Kota Yogyakarta mampu melepaskan diri dari belenggu problematika sampah.